Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Diana. Saya dari program studi manajemen kelas reguler malam semester 7. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari beberapa materi yang telah disampaikan dosen saya kepada saya dan teman-teman saya dalam mempelajari teori organisasi. Yang pertama itu dari bab 1 ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Kemudian ada poin utama organisasi. Di sini ada 3 poin utama dalam berorganisasi. Yang pertama itu ada perilaku, yang kedua ada organisasi itu sendiri, dan yang ketiga itu ada kepemimpinan. Ketiga poin utama itu harus saling dikaitkan dan harus saling berkaitan untuk mencapai sebuah organisasi. Kemudian ada bab 2, di mana ini ada judulnya konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Nah, contohnya di sini ada kegiatan tata usaha di mana kita harus mempunyai konsep administrasi dalam manajemen. Pertama itu ada korespondensi atau surat menyurat, mengirim dan memberi informasi kepada atasan atau pihak ketiga. Bisa laporan, bisa pemberitahuan, bisa permintaan, dan sebagainya. Kemudian ada ekspedisinya, aktivitas membuat pengiriman dan penerimaan surat. Memastikan surat diterima tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga ada pengarsipan, pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga mudah untuk ditemukan apabila diperlukan. Organisasi, manajemen, dan administrasi. Ketika saya tanya kepada teman-teman semua di sini, menurut teman-teman, siapakah yang paling berpengaruh di antara ketiga tersebut? Jika teman-teman bisa menjawab, boleh teman-teman jawab di kolom komentar channel YouTube saya. Dan di sini saya akan menjawab menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, manajemen berpengaruh penting dalam mengatur suatu perusahaan, dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena agar lebih terkontrol sistem di dalamnya dan berjalan dengan baik. Yang mana di dalamnya organisasi dan administrasi berperan penting untuk membantu manajemen dalam mencapai strategi perusahaan itu sendiri. Kemudian ada bab selanjutnya, bab 3, di mana di sini ada perilaku administratif dalam organisasi. Ada 4 konsep dalam struktur organisasi. Yang pertama ada wewenang, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang terakhir ada delegasi. Sebenarnya wewenang dan kekuasaan itu sama saja, cuman dalam organisasi wewenang itu sifatnya formal dan terlegalisir dengan baik. Sedangkan kekuasaan itu biasanya lebih pas digunakan pada pemerintahan atau pada sistem rezim seperti itu. Lanjut, ada 3 kunci pokok supaya pelimpahan kewenangan berjalan dengan baik. Apa sih 3 kunci pokok itu? Yang pertama ada kepercayaan atasan kepada karyawan atau bawahannya. Yang kedua ada komunikasi yang terbuka antar sesama lini. Yang ketiga ada kemampuan manajer dalam pemahaman tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa jenis juga di sini dalam organisasi. Yang pertama itu ada kewenangan lini, kedua ada kewenangan staf, ketiga itu ada kewenangan fungsional. Dan ada bab 4 juga di sini, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Ada beberapa strategi yang mungkin wajib teman-teman ketahui, yang dimana strategi ini memiliki karakter-karakter yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Yang pertama itu ada strategi reaktif, di mana cenderung menolak tanggung jawab sosial itu sendiri. Yang kedua ada strategi defensif. Strategi ini cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab di sosial.
Yang kedua ada strategi akomodatif. Yang ketiga ada strategi akomodatif, di mana strategi ini melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat atau di lingkungan dianya sendiri. Yang keempat ada strategi proaktif, di mana pengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial seperti kegiatan tata usaha membentuk modal industri yang bertanggung jawab mengenai sosial. Kemudian ada konsep dasar etika manajemen. Ada beberapa konsep dasar atau ada beberapa nilai di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama nilai personal sebagai standar etika. Yang kedua ada nilai terminal. Ketiga ada nilai instrumental. Keempat ada nilai personal atau pandangan empiris tentang nilai personal itu sendiri. Atau yang kelima ada konflik nilai. Kemudian ada bab 5. Di sini ada kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Apa sih kelompok kerja itu? Saya akan terangkan dengan kelompok dulu. Kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Itu yang menurut saya, itu yang saya dapatkan dari Stoner, Froman, dan Gilbert. Kemudian ada kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal itu ada 3 bagian. Yang pertama kelompok kerja langsung, kepanitiaan, temporal atau khusus. Dan ada kelompok kerja informal itu biasanya kelompok sesuai hobi, dibentuk untuk pertahanan nilai dan budaya organisasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada karakteristik kelompok kerja, di mana di sini ada interaksi atau team development. Kedua ada peran kepemimpinan atau leadership roles. Ketiga ada norm. Keempat ada integritas kelompok kerja. Selanjutnya ada konflik dalam kelompok kerja. Ada beberapa konflik yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu konflik antara bawahan di bagian yang sama. Yang kedua ada konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga ada konflik antara bawahan di bagian yang berbeda. Keempat ada konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Dan yang terakhir ada konflik antara pemimpin dari bagian yang berbeda. Dampak konflik terhadap organisasi. Ini yang harus kita perhatikan apabila kita sudah bekerja dan kita sudah mulai berorganisasi, pasti organisasi itu akan kita temukan. Di sini ada dampak konfliknya. Yang pertama, kelompok kerja lemah dan pekerjaan terbengkalai. Yang kedua, perusahaan akan sulit bersikap profesional dalam membedakan urusan pribadi dan pekerjaannya. Yang ketiga, ada terjadi pemborosan waktu, uang, sumber daya, dan lainnya. Yang terakhir ada, bila dikelola positif, dapat jadi persaingan individu. Kemudian ada sumber konflik. Dari mana sih sumber konflik itu? Apa aja sih sumber konflik itu? Sini akan saya jelaskan berbagai jenis sumber konflik. Yang pertama adalah faktor komunikasi. Kedua ada faktor struktur tugas. Ketiga ada faktor struktur organisasinya. Dan keempat ada faktor personal. Kelima ada faktor lingkungan itu sendiri. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Komunikasi itu apa sih? Dimana komunikasi itu proses di mana seorang berusaha memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Elemen penting komunikasi. Ada 3 elemen di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, melibatkan orang-orang. Komunikasi berarti melibatkan orang yang efektif, secara efektif. Kedua, berbagi informasi dengan menggunakan bahasa dan simbol yang sama untuk hindari miskomunikasi. Ketiga ada melibatkan simbol, bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi dalam organisasi itu seperti apa? Ada 4 bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Kedua ada komunikasi tertulis. Ketiga ada komunikasi dalam berbagai jejaring komunikasi itu tersendiri. Keempat ada komunikasi dalam struktur organisasi. Kemudian ada bab 6, di sini ada manajemen strategi perusahaan. Pengertian strategi itu apa sih? Pengertian strategi itu rencana
komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di bidang para pesaingnya. Komponen strategi. Ada 3 komponen strategi yang saya sampaikan di sini. Yang pertama ada kompetensi yang berbeda, kelebihan atau nilai untuk perusahaan dibanding kompetitor. Misalnya Amazon.com menjual buku secara online di seluruh dunia. Lanjut, kedua ada ruang lingkup. Lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh yang lingkup organisasi, adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Yang ketiga ada distribusi sumber daya. Bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Proses penyusunan strategi. Ada penilaian keperluan penyusunan strategi, ada analisis situasi internal dan eksternal, ada pemilihan strategi. Baik, selanjutnya dalam manajemen strategi itu diperlukan sebuah analisis. Yang sering digunakan dalam manajemen strategi ini dan yang saya ketahui itu adalah ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu singkatan dari S, W, O, dan T. Dan dari kesingkatan itu ada pengertiannya yang dimana S itu sebagai strength atau kekuatan, W itu sebagai weakness atau kelemahan, sedangkan O itu sebagai opportunities atau peluang, dan T itu sebagai threat atau hambatan. Ya, kemudian ada bab terakhir yaitu bab 7. Di sini ada desain dan struktur organisasi. Apa sih konsep dasar pengorganisasian itu? Ya, sebelum itu, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut struktur organisasi. Ada 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada pengelompokan pekerjaan, yang ketiga ada penentuan relasi atau bagian dalam organisasi, dan yang terakhir ada penentuan mekanisme antar bagian atau koordinasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Itu ada 4 faktor. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua skala organisasi, yang ketiga teknologi, dan yang terakhir itu lingkungan. Ya, dari sekian bab yang saya paparkan dari bab 1 sampai bab 7, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan teori organisasi yang saya ambil itu, organisasi sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian bangsa yang saling kerjasama antara sesama dan saling membantu dalam hal apapun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kali ini, dan sekarang saatnya saya meminta banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu dosen yang telah memberikan tugas mengedukasi saya untuk lebih terus lagi belajar dalam hal apapun. Dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam video ini. Saya juga masih belajar dan terus berproses agar saya juga bisa terbiasa. Terima kasih dari saya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.